cinta. Ku melihat ada bayangnya dari mata, buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya dari mata, buatmu jatuh terus jatuh ke hati. Rindu juga terobati ya, nyanyiin lagu dengan suara khasnya ini ya. Kita balik lagi untuk ngomongin tentang C4. Mirna di rumah singgah itu untuk saat ini mampu menampung berapa pasien? Untuk saat ini karena bangunan udah dibangun sekitar 3 kamar lagi sama orang baik, kemungkinan sekitar 20 pasien dalam satu hari itu udah bisa tertampung di rumah singgah. Maksimal 20. Mereka 20 apakah pasien saja atau sudah didampingi oleh keluarga? Jadi di rumah singgah satu pasien satu keluarga. Satu keluarga, Pasien, ayah dan ibu begitu ayah ya? dan ibu. Dan kalau ada pasien yang sakitnya terlalu parah nggak bisa bangun, ada ayahnya. Jadi ada ibu, ada ayah, dan pasien. Dan ada juga pasien yang agak lumayan bisa berdiri sendiri, itu cukup ibu aja. Oh, salah satunya aja. Kalau bentuk bantuan ataupun sembako ini paling dibutuhkan di rumah singgah. Ini kan juga kita di Aceh TV, mudah-mudahan juga Media TV ini bisa membantu banyak teman-teman yang tergerak hatinya untuk memberi bantuan seikhlasnya ke C4. Sembako yang dibutuhkan ataupun bantuan yang dibutuhkan oleh C4 ini berupa seperti apa? Sembako yang dibutuhkan di C4 ini sebagaimana yang kita tahu, kebutuhan sehari-hari seperti beras, telur, minyak makan dan sebagainya. Kalau ada yang mau ngasih baju boleh nggak sih? Di rumah singgah itu apapun yang mau dibagi kami terima. Oke, apalagi kalau mau kasih nasi kotak silahkan gitu ya. Karena juga ini dibagi untuk anak-anak kanker ya. Nah, ada juga kalau saat ini yang sudah kalian dampingi, Fadil, sudah berapa jumlah pasiennya? Kalau saya pribadi sih yang saya dampingi itu dari 2016 sekitar 10 lebih lah. Kalau Fadil ya? Saya sendiri 10. Oke, kalau Fadil. Kemudian Mirna? Kok Mirna? Udah paling banyak, Mirna kok ngitung enggak siapa yang selagi Mirna mampu ya Mirna bantu kayak kira-kira gitu. Kira-kira 20, 30? Itu nggak tahu. Karena ya? kan biasanya ada pasien itu ada abang-abang atau kakak-kakaknya sendiri kayak gitu. Kan ada misalnya di hati Mirna karena mungkin Nualian yang pertama kali Mirna dampingin dari awal. Jadi kan yang melekat Nualian adalah adik spesial Mirna kayak gitu. Jadi tidak bisa dihitung hampir Mak semuanya. Juli ada adik berapa spesial nih? sendiri. Sekitar 20-an lah. Reza, ada berapa adik dampingan yang selama ini Reza dampingi? Sekitar 2 orang ya. 2 orang. Dua orang ya paling melekat ya. Yang dekat. Yang dekat. Ada nggak sih cerita Sebenarnya yang semuanya dekat. yang paling nggak bisa Reza lupakan selama mendampingi salah satu dari anak dampingan itu? Yang nggak bisa lupakan. Dulu almarhum si Nupus almarhum Nupus. Jadi banyak cerita-cerita tentang masalah dia waktu kami temani Nupus waktu itu, kalau nggak salah dia kejang-kejang malam Jumat waktu itu di situ pertama kali saya kan nggak tegaan lihat orang, kalau lihat orang dalam keadaan kayak gitu saya nggak tegaan. Nah jadi merasa kayak nggak tahan kan, sedih kalau ingat-ingat masa lalu. Banyak sih cerita-cerita mengenai si Nupus nih. Habis itu pasien yang pertama saya kenal ketika saya di C4 si Nupus. Gitu. Jadi pas itu pertama gambar-gambar ya di rumah singgah kayak gitu sama mereka. Mirna ini Mirna sorry banget nih kalau harus menceritakan kalian melihat mereka datang dengan senyum mungkin, tapi pada akhirnya kalian harus menangis melihat endingnya seperti apa. Mirna yang paling banyak melihat kematian seperti itu. Maaf, rasanya seperti apa, Mir? Rasanya bersyukur sekali kita masih diberikan umur panjang sama Allah. Ketika
hari ini kita melihat mereka tersenyum, bisa jadi besok kita menangis melihat mereka. Kadang-kadang bersyukur Mirna gabung ke Shifor aja dari kelakuan yang tidak baik, sehingga akhirnya ke Shifor bisa merubah menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Terkadang kayak Jamilah. Jamilah kemarin pagi baru menyanyi sama kami, bernyanyi. Bahkan kami makan pagi bersama dengan ceria bersama Jamilah. Siangnya dia Udah drop. drop. Udah sekarang lagi di IGD rumah sakit. Fadil gimana? Sama sih kita kan berbicara tentang komunitas ini tidak lebih dari rasa kemanusiaan kita. Mungkin kalau dari donasi alhamdulillah sudah banyak. Untuk programnya sendiri sejalan dengan waktu. Tapi rasa sakit dan rasa pedih kehilangan seperti apa yang Fadil rasakan sebagai laki-laki nih Fadil? Oke, kalau saya sendiri sih gini, dari sekian saya udah dampingin yang paling melekat sama saya 10 orang. Dari 10 orang itu satu persatu hilang, satu persatu hilang sampai sama sekali hari ini saya tidak ada satupun yang bukan ada satupun ya, yang anak yang melekat sama saya itu satunya nggak ada satupun lagi. Yang terakhir itu yang paling melekat sama saya itu Dava. Pokoknya yang dari pertama saya dampingin sama si Dava, Saldi, terus Dila sama yang lain-lain itu semua hilang. Biasanya hilang. Yang paling saya rasa sedih itu ketika Davanya sendiri. Dava yang paling berkesan sama saya, yang paling sering itu malahan sama saya sendiri dia ada panggilan khusus. Apa itu? Fadil Markudil. Sedangkan saya panggil dia tuh Dava Davina. Jadi itu yang paling ada panggilan sayang ya. Paling sayang kami sampai terakhir, karena dia itu yang paling semangat, yang paling berjuang, paling sakitnya itu dia tidak rasa. Jadi ketika dalam pengobatan dia kuat, selesai pengobatan dia kuat, menjelang akhir dia sudah nyatakan hilang, bersih, terus tiba-tiba ada lagi, terus dia tetap kuat, tetap semangat, sampai akhirnya saya tahunya dia hilang itu ketika saya baru di sini. Saya ke Sabang, terus saya pulang ke sini, di hari saya sampai di sini, saya dengar dia hilang, dia meninggal. Di situ yang paling terpukul saya, karena rencana saya itu mau berkunjung ke tempat dia malamnya, tapi ada satu dan hal itu yang tidak bisa, yang menghambat saya untuk bertemu dia terakhir kali. Nah, apa sih yang bisa kalian contohkan dari perjuangan anak-anak kanker ini? Ini kan usia anak-anak kanker mulai dari 0 ya, yang kalian dampingi sampai 17 tahun. Apa yang bisa kalian contohkan dari mereka? Yang kalau saya pribadi sih lebih fokus kepada semangatnya, kekuatannya, terus dia pantang menyerah. Dia berjuang menutupi rasa sakitnya, dia tutupi dari gimana pun ketika dia sakit, dia berusaha untuk tidak terlihat sakit di depan kita semua, di depan orang yang dia sayang, dari depan orang tuanya, depan yang mendampingi dia, yang menemani dia tetap berjuang, tetap semangat, tetap walaupun dia sakit tetap bermain bersama kita. Ada jenis kanker apa saja yang diderita oleh adik-adik di Shifor? Kalau itu dari retina, dari Sarkoma, osteosarkoma. Banyak lah ya. osteo. Oke. Hidrosipalus. Kalau Majuli, terakhir nih Majuli, sama sih pendampingannya kan sepertinya tidak pernah berakhir. Sempat Majuli ini ingin berhenti ya, Oh iya. shock gitu. Iya. Itu seperti apa? Ada nggak sih yang nggak bisa dilupain dari adik-adik kita? Oh, banyak sekali. Yang paling berkesan itu anak saya namanya Dila. Ini kita dekat bukan sama Dilanya aja, kita dekat sama orang tuanya juga gitu. Kita lihat perjuangan dia dengan dia yang paling banyak kemo di antara semua. 1 bulan terakhir dia menyerah, tidak mau lagi di situ. Memang dianya tidak mau. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya cuma capek, Ya? bosan, itu saja. Jadi melihat kondisi dia selama sebulan itu luar biasa. Saat kita tahu dia meninggal, kebetulan dia meninggal di kampung ya. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa apa. Itu ada 2 atau 3 hari
pikiran saya tidak bisa kemana-mana. Kita naik motor, kita tujuannya kemana, Hampa kita rasanya. arahnya kemana, lihat orang rame, lihat orang apa, Kosong. kosong. Iya, oke. Oh, Ini mungkin keluarga dari pasien-pasien yang sedang kalian tangani atau yang sudah pasien yang sudah meninggal, keluarganya lagi nonton nih, apa yang ingin disampaikan, silakan Mak. oh. Waktu kalian datang ke rumah singgah, di situ kita mulai persaudaraan dan kita akhiri persaudaraan kita jika di antara kita salah satu ada menyusul anak-anak kita yang sudah duluan ada bersama Allah. Oke, Fadil, kenapa anak muda seperti kalian, Mirna, Reza harus lebih peduli lagi terhadap kesehatan anak-anak Aceh ke depannya? Jadi kalau misalnya kita dari yang muda ya, dari muda itu kita lebih fokus gimana caranya supaya anak-anak Aceh itu semuanya sehat, semuanya ceria, semua bisa tersenyum tanpa ada satu penyakit apapun. Jadi kita mulai bergerak sosialisasi, kita membangkitkan karena anak-anak muda itu generasi penerus bangsa, Betul termasuk sekali. generasi penerus Aceh. Baik, terima kasih banyak Fadil, Mirna, Majuli dan juga Reza. Saya doakan kalian sukses dan tetap ikhlas menjalani tugas yang mulia ini. Saya tahu sekali hati kalian seperti apa dan saya ucapkan selamat untuk rumah singgah yang baru ya. Oke, dan juga nanti pemirsa silakan kalau mau datang berkunjung untuk berkenalan langsung dengan adik-adik kanker kita di jalan apa nih Mak? Jalan Sepat. Jalan Sepat nomor 3 ya, di Lamprik yang pastinya. Anda bisa membawa senyum ya, Semangat. ataupun semangat dan juga harapan untuk adik kita ya. Terima kasih banyak Reza sekali lagi ya. Tugas yang mulia juga. Baik pemirsa, terima kasih banyak. Saya Gustiada pamit ya. Assalamualaikum. Lagu apa nih? Baca. Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku